Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Hari ini aku mau spill cara buat keranjang estetik yang aku pakai buat bahan display jualan roti aku. Siapa sangka keranjang sebagus ini terbuat dari kardus. Keranjang ini kalau beli harganya lumayan mahal. Ini tuh keranjang serbaguna, bisa buat display jualan biar terlihat cantik, rapi, dan estetik. Bisa juga untuk tempat penyimpanan berbagai macam barang atau buat kotak hantaran ya. Ini tuh bahannya murah, mudah didapat, buatnya juga nggak sesulit yang terlihat. Pokoknya kalian pasti bisa. Nah, biar nggak kelamaan, kalau gitu kita langsung aja membuat. Nah, di sini aku pakai kardus segi 4 karena aku mau bikin yang segi 4 ya teman-teman. Ini pakai kardus apa aja. Pokoknya bentuk keranjangnya disesuaikan sama selera aja, mau segi 4, persegi panjang, terserah ya. Usahakan kardusnya yang kokoh jadi tidak meleot-leot. Untuk bahan selanjutnya di sini aku pakai lem tembak. Lem tembaknya pakai banyak ya. Kurang lebih pakai 10 batang, ada penggaris, pulpen, gunting, dan ini nih, tali kur. Nah, biar murah di sini aku pakai tali kurnya yang kiloan, aku beli setengah kilo. Nah, ini kalau belinya kiloan harganya murah, cuma 25.000. Setengah kilo ini jadinya 2 keranjang ya teman-teman. Tali kur ini warnanya macam-macam, ada warna coklat, ada putih, ada pink, ada hijau, pokoknya macam-macam. Ini sesuaikan sama selera aja. Ini yang aku pakai warna coklat kenari. Nah, pertama-tama di sini aku potong dulu kardusnya sesuai yang aku inginkan karena ini terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi aku bagi dua. Jadi bisa jadi 2 keranjang ya. Nah, ini ukurannya aku bagi 2 aja, sesuaikan sama kardusnya atau keinginan kalian ya teman-teman. Di sini aku pakai tinggi kurang lebih sekitar 7 cm. Nah, aku potong 2 seperti ini. Nah, ini satu bagian, nanti aku buat keranjang juga ya. Nah, dipotong bentuknya jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini aku mau buat untuk anyamannya. Jadi di sini diukur dulu ya. Naikkan kurang lebih sekitar 1 cm di atas seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian aku ukur-ukur untuk sekat anyamannya kurang lebih sekitar 1,5 cm begini. Nah, kalau sudah di ujung begini tinggal dibagi 2 aja ya teman-teman, karena ini kayaknya nggak cukup 1,5, jadi tinggal aku bagi 2 kira-kira begini ya. Nah, lakukan juga untuk sisi-sisi yang lain. Nah, sama juga kalau sudah di ujung ini nggak nyampe 1,5 cm, dikira-kira aja dibagi 2 sama rata begini ya. Nah, kalau sudah diukur tinggal digunting-gunting aja seperti ini. Lalu dipotong selang-seling begini ya teman-teman. Jadi sebelahnya dipotong, sebelahnya enggak. Nah, jadi begini ya. Nah, ini nanti buat tempat anyamannya. Nah, kemudian sisa potongannya jangan dibuang. Ini bisa ditambahkan di tiang anyamannya seperti ini biar tambah tebal. Di sini aku pakai lem tembak ya teman-teman. Nah, ditempel seperti ini.
Nah, kalau sudah sisihkan dulu. Di sini aku juga sudah siapkan potongan kardus kurang lebih sekitar 1,5 cm dan panjangnya disesuaikan sama ukuran keranjang. Nah, ini aku bikin 4 helai ya, teman-teman. Nah, ini nanti untuk ditaruh di bagian atas setelah selesai dianyam. Jadi aku siapkan dulu di awal ya. Nah, kembali ke kardus untuk keranjangnya. Di sini sisi-sisinya aku tempel dengan lem tembak seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, ambil tali kur yang tadi, ujungnya jangan lupa dibakar dulu supaya benangnya tidak berantakan. Nah, kemudian kita mulai dari yang paling bawah ya, teman-teman. Tempelkan aja tali kurnya dengan bantuan lem tembak seperti ini. Nah, ini jadi kardus yang paling bawah, ini full kita balut dengan tali kur. Dan yang untuk dasar ini full lem tembak ya, teman-teman. Supaya kokoh dulu di bagian bawahnya, biar keranjang kardus kita awet, bisa dipakai berkali-kali, bahkan tahunan ya, teman-teman. Nah, kelilingan begini kita balut dengan tali kur. Nah, ini sudah hampir selesai untuk bagian bawahnya. Ini sekali putaran lagi ya. Nah, kemudian ini mulai anyaman yang pertama. Ini kita lem dulu, terus dililitkan seperti ini ya, teman-teman. Nah, gampang banget ya. Jadi dilem, terus tali kurnya dililit di kardusnya seperti ini. Nah, jadi seperti menganyam ya, teman-teman. Nah, ini terus lakukan menganyam, berputar sampai atas ya, teman-teman. Nah, ini setelah dirasa sudah cukup kokoh di bagian bawahnya. Nah, lem tembaknya ini bisa sedikit dihemat. Jadi hanya dilem di bagian ujung-ujungnya aja seperti ini. Nah, di bagian sisi-sisi ujungnya aja baru dilem. Selebihnya hanya dianyam, diputar dengan tali kur aja tanpa dilem ya, teman-teman. Nah, lanjut. Nih kalau sudah sampai atas, nah setiap anyamannya ini wajib dilem ya, supaya untuk mengunci biar tidak lepas-lepas. Nah, jadi begini. Nah, jadi kalau untuk bagian tengah nggak dilem pun nggak masalah, tapi kalau sudah bagian bawah dan bagian atas, ini wajib dilem untuk mengunci supaya kokoh ya, teman-teman. Nah, ini sudah mau ke ujung, ini lilitan yang terakhir. Nah, kemudian untuk bagian dalamnya, aku kasih kardus yang sudah dipotong tadi di awal ya, teman-teman. Nah, dilem seperti ini. Nah, ini untuk memperkuat biar tidak meleot-leot ya.
Nah, jadinya begini. Jadi lebih kokoh ya teman-teman bentuknya. Nah, kemudian untuk sisanya bisa dililit lagi dengan tali kur. Sisakan kurang lebih sekitar 1 cm-an. Nah, setelah sisa 1 cm tinggal digunting aja. Kemudian di sini aku mau buat untuk kepangannya teman-teman. Jadi aku ukur dulu. Nah, untuk panjang tali kepangannya, nah ini aku ukur sesuai panjang keranjangnya. Kemudian aku kali 2, jadi didobel dan dilebihkan kurang lebih sekitar 30 cm. Jadi dikasih lebihan ya teman-teman, jangan terlalu ngepas karena lebih baik kelebihan daripada kurang. Nah, ini jadi ukurannya double dari ukuran keranjangnya. Nah, terus aku buatnya 3 helai karena ini buat kepang ya. Jadi aku ukur jadi 3 helai seperti ini. Kemudian ujungnya disatukan dengan korek api begini. Nah, hati-hati karena ini lumayan panas. Nah, seperti ini. Nah, dia akan nyatu ya teman-teman. Nah, yaudah deh, ini tinggal dikepang aja sampai ujung ya. Nah, ujungnya juga ditutup, dibakar seperti ini ya teman-teman, dia akan menyatu. Nah, ini kepangannya disisihkan dulu. Ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Nah, ini tahap terakhir, bikin alas dalamnya supaya tidak terlihat kardus. Nah, ukur dulu kainnya seukuran keranjangnya seperti ini. Nah, ini aku pakai kain taplak meja seperti ini aja ya teman-teman. Disesuaikan sama selera kalian aja, mau polos, mau motif apapun boleh ya. Nah, potong sesuai ukuran. Nah, ini untuk pemasangan kain dalamannya. Ini aku ada 2 cara ya teman-teman. Di sini aku bikin yang cara pertama dulu. Nah, kalau yang cara pertama ini tanpa dijahit pinggirannya ya, langsung aja dimasukkan seperti ini. Nah, kalau untuk cara pertama ini ada kekurangan, ada kelebihan juga. Kalau kelebihannya dia jadi lebih rapi, terus nggak repot juga untuk ngejahit tepiannya. Nah, tapi kekurangannya ini jadinya permanen ya teman-teman. Jadi nggak bisa dilepas pasang, jadi nggak bisa dicuci. Nah, jadi bersihkannya hanya cukup dielap-elap dengan tisu basah atau deterjen cair aja ya. Nah, lanjut ke cara pembuatannya. Nah, di sini aku lipat serapi mungkin, kemudian tepiannya dilem seperti ini ya, sampai menempel. Nah, setelah terlem semua, ini lanjut atasnya kita hias dengan kepangan yang tadi sudah kita buat. Nah, kepangannya ini ditempel dengan lem tembak kelilingan seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah sampai di ujung, nah terus tempelkan kepangan sampai ke bagian dalam seperti ini ya teman-teman. Masih sama ditempelnya dengan lem tembak juga. Nah, ini supaya tertutup jahitan di dalamnya seperti ini. Nah, jadi terlihat lebih rapi ya.
Nah, sampai ke ujung seperti ini, sampai habis. Nah, ini daripada dibuang, terus aja dilem sampai benar-benar kepangannya habis ya. Nah, ini untuk keranjang model yang pertama. Nah, jadi ini kain dalamnya nggak bisa dilepas ya teman-teman. Jadi kalian hanya bisa bersihkan dengan ditarik seperti ini. Nah, kita lanjut untuk model yang kedua. Nah, untuk cara yang ini kepangannya kita tempelkan di awal dulu. Masih sama juga, ditempelnya pakai lem tembak kelilingan sampai tali kepangnya habis ya. Nah, kalau cara yang kedua ini sama juga seperti yang pertama, ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau cara yang ini kainnya bisa dilepas pasang. Jadi lebih mudah untuk dibersihkan atau dicuci ya. Nah, jadi kain dalamannya ini bisa gonta-ganti ya teman-teman. Jadi motifnya disesuaikan sama selera. Tapi kekurangannya, kalian jadi mesti jahit lagi tepian kainnya. Jadi agak sedikit repot ya teman-teman. Nah, jadi ini tinggal pilih aja kalian suka model yang pertama atau yang kedua, disesuaikan sama keinginan masing-masing. Nah, setelah kepangannya ditempel semua, nah kain dalamnya ini yang sudah dijahit tepiannya seperti ini ya teman-teman, supaya rapi. Nah, tinggal dimasukkan aja seperti ini, terus dikunci dengan jarum pentul seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kain dalamnya ini bisa dilepas pasang, bisa dicuci, dan bisa diganti. Nah, biasa untuk modelan yang seperti ini, aku buat alas roti atau makanan ya teman-teman. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, bagus ya teman-teman. Nah, jadi tinggal pilih aja mau model yang pertama atau yang kedua, disesuaikan sama keinginan masing-masing. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk finishing terakhir ya, nah aku bakar cepat seperti ini ya teman-teman, jangan lama-lama. Nah, ini untuk menghilangkan sisa-sisa lem tembak atau bulu-bulu halus, nah agar terlihat lebih rapi. Nah, ini dia keranjang anyam dari kardus serbaguna yang sudah aku buat hari ini. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, gimana teman-teman? Hasilnya bagus kan? Dan bikinnya juga gampang, asal ikutin step by stepnya pasti berhasil. Ini tuh serbaguna, bisa untuk tempat jualan, display roti, display kue-kue, tempat-tempat handuk, kosmetik, dan penyimpanan barang lainnya. Nah, tampilan jualan yang cantik dan estetik bisa menarik perhatian pembeli untuk membeli barang dagangan kita. Nah, sekian dulu untuk berbagi tutorialku hari ini. Sampai ketemu di tutorial-tutorial kerajinan berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Semoga berhasil.